Shalom saudara, selamat berjumpa kembali lewat ibadah praise and worship. Lewat ibadah ini yakinkan dalam iman kita bahwa setiap ibadah kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan. Sehingga ibadah kita ini adalah ibadah yang mengandung janji, ibadah yang tidak sia-sia, rutinitas semata-mata. Tapi kita mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Engkau kunjungi setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah saat ini. Biar setiap jemaat-Mu yang beribadah kepadamu akan mengalami kebaikan-Mu. Dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau pelihara kami dengan kebaikan-Mu. Olehnya patutlah Engkau kami sembah. Patutlah kami puji Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu memperhatikan kami. Haleluya. Roh Kudus kunjungi setiap jemaat-Mu. Roh Kudus lawat setiap jemaat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sungguh Dia Bapa yang baik. Sungguh Dia Bapa yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa,
Olehnya kami persembahkan ibadah ini bagi kemuliaan nama-Mu. Lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik. Bukan hanya baik, tapi Dia luar biasa. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita perkasa dan dahsyat. Tuhanku maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau mulia. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Tuhanku maha besar, maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus, ya Yesus Tuhan kita. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa, Dia perkasa dan ajaib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kembali menghimbau kita semua. Mari kita bawa berkat, kita memberkati pekerjaan Tuhan. Saya percaya setiap tangan-tangan yang memberi, percayalah bahwa Tuhan yang bertanggung jawab pasti memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Kami mau memberi Tuhan. Anak-anakmu mau membawa persembahanmu kepadamu. Setiap tangan-tangan yang memberi, biar setiap tangan ini akan diberkati saat mereka bekerja dan mempermuliakan nama-Mu. Diberkatilah setiap kami yang memberi dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pandemik boleh berjalan terus, semua boleh berjalan, tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita akan terus berjuang.
kita tidak akan menyerah dengan apapun juga. Percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita. Firman-Nya akan menguatkan kita. Firman-Nya akan meneguhkan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah jalan keluar bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Engkau punya rencana dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dalam setiap hidup kami. Yakinkan kami dengan firman Tuhan, untuk kami terus memandang Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah. Jangan menyerah saudara. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi kami berserah sungguh kepadamu Tuhan. Kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah secara online. Mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda firman. Tuhan, kami telah siap. Karena itu berfirmanlah kepada kami, nyatakan kehendak isi hatimu kepada kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya dan saudara adalah hamba-hamba Allah. Artinya apa? Hamba Allah, hamba Tuhan itu bukan sekedar pendeta saja. Tidak. Setiap orang yang percaya harus menjadi hamba-hamba Allah. Nah, karena itu perkenankan saya menyampaikan tema hamba yang terbesar. Hamba yang terbesar. Nah, saya akan bacakan natsnya yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. Mari saya bacakan mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Saya ulang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih, dari ayat-ayat yang telah kita dengar tadi, saya memberikan tema hamba yang terbesar. Saudara-saudara yang kekasih, tiba-tiba datanglah seorang ibu, saudara-saudara. Ibu siapa? Ibu daripada Yakobus dan Yohanes. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Di mana waktu itu para murid sedang berkumpul juga. Permintaannya ini suatu permintaan yang katakanlah mungkin para murid belum pernah mikir, saudara-saudara. Permintaannya bagaimana? Tuhan, nanti kalau kita semuanya sudah di sorga, ya, biarlah kedua anakku ini nanti duduknya begini. Yang satu di sebelah kiri Tuhan, yang satu lagi di sebelah kanan Tuhan. Murid-murid yang lain ketika mendengar itu mungkin mereka langsung berkata dalam hati, dalam bahasa Jawa, "Lah kok enak, ya,
duduk sebelah kiri dan kanan Tuhan di sorga, itu adalah tempat yang istilahnya very, 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 very important person. Saudaraku, Yesus mengatakan, waduh, itu nanti yang memberikan itu Bapakku di sorga kepada setiap yang dikehendaki Bapakku. Ya, tetapi begini, kalau kamu ingin terbesar di dalam kerajaan sorga, kamu harus rela menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka dalam kerajaan sorga, kamu harus rela menjadi hamba. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara meneliti Alkitab. Sekarang kan kebaktian Kamis bukan Minggu kan. Jadi saya membawa pelajaran ini seperti Bible study. Ya, saya tidak berkhotbah seperti biasa, seperti hari Minggu, tapi Bible study. Cuma karena kita secara online ya sudah nggak bisa tanya jawab ya. Nanti lain kali kita bisa tanya jawab. Nah, saudaraku, ketika saya pelajari istilah hamba, saya menemukan ada 5 istilah hamba di dalam Alkitab. Berapa saudara? 5 istilah hamba. Karena kita tentu ingin menjadi hamba yang terbesar, ya kan? Istilah yang pertama saya temukan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ ada istilah hamba. Saya bacakan ayatnya. Kejadian 24 ayat 1 dan 2. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya, ya ada kata hambanya, yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Nah, saudaraku, kata hamba di dalam ayat ini itu ditulis dalam bahasa aslinya istilah ebed, 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 saudara. Apa artinya ebed? Ebed itu kalau diterjemahkan artinya begini. Ebed artinya hamba yang bisa dipercaya. Nah, pada waktu itu Abraham mempunyai banyak sekali hamba. Tapi di antara banyak sekali hamba yang bisa dipercaya itu satu, namanya Eliezer. Siapa saudara? Eliezer. Nah, jadilah Eliezer di akhir zaman. Bisa dipercaya oleh majikanmu. Bisa dipercaya oleh atasanmu. Sehingga seluruh harta milik daripada Abraham itu diserahkan pengelolaannya kepada Eliezer. Bisa dipercaya, saudara-saudara. Nah, tentu setiap anak-anak Tuhan harus bisa dipercaya. Nah, jadi inilah istilah hamba yang pertama. Ebed, artinya hamba yang bisa dipercayai. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 dan ayat 24. Ya. Yohanes pasal 2, ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tolong dengar, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saudaraku yang kekasih, ya, di dalam ayat ini ada banyak orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong, ya, mengikut Yesus dimanapun Yesus pergi berada, orang banyak selalu mengelilingi akan dia. Tetapi dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Ia mengenal mereka semuanya. Ternyata mereka berbondong-bondong itu karena menyaksikan mujizat.
Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara mengikut Yesus gara-gara karena saudara mengingini terjadinya mujizat? Supaya saudara diberkati oleh Tuhan? Supaya masalahmu ditolong oleh Tuhan? Supaya ada jalan keluar daripada pergumulanmu? Itu saja? Tidak, saudara-saudara. Perkara mengiring Tuhan bukan hanya perkara-perkara yang kita butuhkan di dunia. Tetapi lebih daripada itu. Tuhan datang ke dunia bukan dengan maksud memberikan berkat-berkat melulu jasmani. No. Tetapi berkat jasmani yang Tuhan izinkan diberikan kepada saudara. Supaya matamu terbuka. Apa maksud daripada berkat, daripada pertolongan, daripada mujizat, daripada kesembuhan, daripada segala perkara yang baik-baik. Supaya engkau ingat ada berkat yang paling inti. Itu adalah keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Itu semuanya kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Berkat ini harus memuluskan perjalananmu menuju ke surga. Semakin setia ikut Tuhan. Tetapi kenyataannya semakin orang diberkati malah lupa kepada Tuhan. Hari Minggu hari ibadah. Pikirannya, waduh ini kan hari Minggu. Ketika belum ada pandemi, ayo kita jalan-jalan, yuk kita ke puncak. Kita ke Anyer, ke pantai dan sebagainya. Semakin diberkati malah begitu. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Nah saya akan menceritakan seorang hamba. Hamba Tuhan ini seorang pendeta, saudara-saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa, terjadi banyak mujizat. Orang-orang sakit di dalam pelayanannya selesai didoakan, banyak yang sembuh. Orang-orang yang menderita sengsara karena masalah, pencobaan, didoakan, ada pertolongan secara signifikan. Oh, hamba Tuhan terkenal di mana-mana. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia pulang ke rumah, sesudah dia mengadakan KKR besar dan banyak mujizat, dia masuk ke kamar. Di situ dia berdiri di depan cermin. Dia katakan, wah luar biasa. Coba kalau orang lain yang membuat KKR seperti tadi, mana mungkin terjadi mujizat. Hebat ini gue. Saudaraku, tolong dengar baik-baik. Ketika Tuhan melihat perbuatan daripada hambanya ini, Tuhan katakan, aduh, engkau berhasil itu bukan karena engkau gagah, engkau perkasa, engkau hebat, engkau pandai bicara, doamu caspeleng, bukan itu. Tetapi semata-mata itu karena kasih karuniaku, ku berikan kepadamu. Mesti engkau jangan meninggikan diri, tapi tinggikan nama Tuhan Allahmu. Nah saudaraku, kita harus menjadi hamba yang mempunyai kerendahan hati, bisa dipercaya. Kalau Tuhan mempercayakan berkat, dengan berkat ini layani Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita karunia. Karunia ini harus untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Karena itu Tuhan tahu mereka, Tuhan tidak percayakan diri kepada banyak orang yang setengah mati mereka mencari dan mengikut Tuhan. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Tuhan tahu bagaimana kehendak hati mereka. Mereka hanya mengingini mujizat. Kita mengiring Tuhan bukan maksudnya hanya berkat dan mujizat. Toh kalau itu diberikan kepada kita supaya jalan iman kita mengiring Tuhan semakin mulus sampai langkah terakhir bleng masuk surga. Itu berkat yang paling inti. Jadi kalau engkau ingin menjadi hamba yang terbesar, engkau harus menjadi orang yang bisa dipercayai. Diberikan karunia, Tuhan mempercayai Anda. Karena dengan karunia ini, engkau meninggikan nama Tuhan. Itu saudara-saudara. Yang kedua, saya menemukan istilah hamba di dalam Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat 5. Yang tadi itu Ebed, Kejadian 24 ayat 1 dan 2. Sekarang
Kejadian pasal 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi. Belum tumbuh-tumbuhan. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, kalimat orang untuk mengusahakan tanah itu, ini artinya seorang hamba yang sedang bekerja di ladang. Ya, seorang pekerja yang sedang bekerja keras di ladang mengusahakan tanah itu. Nah, dalam bahasa aslinya hanya satu kata, yaitu abad. Kalau yang pertama tadi ebed, yang kedua abad, A-B-A-D, abad. Apa arti daripada abad? Artinya orang yang mengusahakan tanah, membuka lahan baru, dari tadinya lahan yang berupa semak belukar, lalu kemudian semak belukar itu dibersihkan, ditebangi, tanahnya diolah, ditanami, dipelihara, sampai menghasilkan buah. Jadi istilah abad ini seorang hamba yang bekerja ulet tahan bantingan, saudara-saudara. Dia melihat lahan itu semak belukar semata-mata. Tetapi dia kerja keras. Dia babat itu semak belukar. Dia tebang itu semuanya pohon-pohon. Dicangkuli tanahnya sedemikian rupa supaya menjadi tanah yang gembur. Lalu kemudian tanah itu dipersiapkan. Lalu kemudian benih itu mulai ditabur, saudara-saudara. Ketika benih sudah mulai muncul, kemudian dipelihara, disiram dan sebagainya, sampai mengeluarkan hasil, dan hasil ini adalah untuk tuan yang empunya tanah atau ladang itu. Jadi istilah hamba ini adalah orang yang bekerja dari nol, nggak ada apa-apanya, bekerja ulet, tahan bantingan, berani menderita, tetap setia, bertahan, tekun, kerja keras, membajak, menabur benih, memelihara sampai menghasilkan buah untuk tuannya. Saudaraku, kalau engkau punya karakter abad seperti ini, engkau adalah hamba yang bisa dipercaya. Engkau adalah hamba yang terbesar, saudara-saudara. Tidak gampang memang. Apalagi di tengah-tengah pandemi global, ekonomi orang merosot kemana-mana, saudara-saudara. Mana ada bidang usaha yang naik? Semuanya mengalami penurunan yang drastis, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Banyak yang putus asa. Tetapi kalau sudah punya karakter abad, tidak seperti itu. Keadaan bagaimanapun sulitnya, saudara kerja keras, ulet tahan bantingan. Saudara pernah melihat bola bekel, saudara-saudara? Ya, zaman sekarang anak-anak mainnya bukan main bekelan seperti zaman kita dulu yang orang tua masih jadi anak-anak. Anak-anak sekarang main HP, ya kan? Itu aja yang dipegang. Zaman dulu anak-anak kita main bola bekel, saudara-saudara kan? Nah, sekarang bayangkan saudara pegang itu bola bekel. Saudara banteng kuat-kuatnya. Itu bekel itu menari-nari, melenting-lenting, saudara-saudara, ya kan? Menari-nari dia. Nah, ulet sekali, tahan bantingan. Itulah abad. Miliki karakter abad. Sehingga profesi pekerjaan jenis apapun, kalau saudara memiliki karakter abad, saudara akan menjadi terbesar. Contohnya Yusuf di negeri Mesir. Orang buangan, orang eks narapidana, apa harapannya di negeri orang? Tetapi Yusuf ini punya karakter abad. Akhir daripada ceritanya, Yusuf menjadi orang kedua di negeri Mesir. Sesudah Fir'aun, dia menjadi orang kedua.
Luar biasa. Itulah karakter abad. Yang ketiga, saya menemukan istilah hamba di dalam kitab Ulangan pasal 15, tetapi ayatnya agak sedikit panjang, saudara. Saya katakan tadi ya, saya ini membawa Bible study, tentu masih lebih banyak daripada khotbah biasa ya. Ulangan 15 ayat 12 sampai 17. Saya bacakan begini. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkaulah dulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaanmu padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Nah saudaraku, pada nas ini saya menemukan ada 2 jenis istilah hamba. Ya. Yang pertama yaitu hamba yang bekerja dengan motivasi mendapat upah. Ceritanya begini. Ketika orang Israel sudah mapan tinggal di negeri perjanjian, maka Tuhan mengatakan kalau ada saudaramu yang tiba-tiba bangkrut, saudara, lalu dia datang minta pekerjaan, terima dia. Berikan pekerjaan. Dia harus menjadi hamba, bekerja di rumahmu selama 6 tahun. Tetapi dengar, ketika memasuki tahun yang ke-7, engkau harus membebaskan orang itu, memerdekakan orang itu, bukan lagi menjadi hamba, jadi budakmu. Dia harus merdeka. Engkau harus melepaskan dia, tetapi engkau harus memberikan pesangon yang cukup hingga dia bisa melanjutkan hidupnya seperti orang-orang pada umumnya. Cukup. Nah, jadi kau harus memberikan pesangon secara cukup, karena aku telah memberkati engkau. Nah, istilah yang saya temukan di dalam perikop tadi, hamba ini istilahnya dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, yaitu syakir. Ya, syakir. Syakir adalah hamba yang bekerja, tujuannya supaya mendapatkan upah, supaya dia bisa melangsungkan hidup. Tetapi, ini dia ada tetapinya. Ketika memasuki tahun ke-7, engkau melepaskan hamba tadi, supaya dia merdeka, dan engkau memberikan pesangon yang cukup. Tiba-tiba hamba itu mengatakan begini, Tuhan, mohon maaf Tuhan, selama 6 tahun aku bekerja di sini, Tuhan menganggap saya seperti anak, bukan sebagai hamba, apalagi budak. Saya merasa kasih Tuhan berlimpah-limpah. Karena itu saya tidak mau pergi meninggalkan Tuhan. Saya akan menghamba kepada Tuhan seumur hidup untuk membalas cinta kasih yang Tuhan telah limpahkan kepada saya. Inilah syakir kedua, di mana dia sebagai hamba yang bekerja bukan tujuannya supaya mendapatkan upah, tidak, tetapi untuk membalas cinta kasih tuannya. Ini istilah syakir yang kedua ini harus menjadi
karakter saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan apapun jenisnya. Kita bukan tujuannya supaya mendapatkan upah, tetapi kita ingin membalas cinta kasih Tuhan. Karena Dia telah mengasihi kita sampai rela menyerahkan nyawanya. Tuhan mati di atas bukit Golgota menebus dosa kita. Kita diampuni, kita diselamatkan. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Coba, nanti Dia akan datang kembali menyebut kita untuk sama-sama Dia kekal selama-lamanya di sorga. Kurang apa lagi? Nah saudaraku, itu sebabnya kita harus menghamba kepada Tuhan. Tujuannya supaya bukan mendapat upah, mendapat mujizat dan sebagainya, tetapi membalas cinta kasih Tuhan. Kalau ada orang yang seperti ini, dia akan menjadi hamba yang terbesar di dalam kerajaan surga. Itulah hamba yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang nantinya mungkin duduknya di sebelah kiri atau kanan Tuhan ketika di dalam surga. Kemudian istilah yang keempat, saya temukan di dalam kitab Keluaran, yaitu Keluaran 24 ayat 13. Ya, demikian bunyinya. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Abdi itu hamba ya, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Nah saudaraku, Musa mempunyai seorang abdi, seorang hamba namanya Yosua. Di dalam bahasa aslinya, kata abdi itu memakai istilah syarat. Kalau ditulis dalam tulisan Latin, S-H-A-R-A-T, syarat. Apa arti daripada syarat ini? Syarat artinya hamba di bawah otoritas seorang hamba yang senior dan mempunyai sifat ketundukan, ketaatan, rasa hormat kepada otoritas di atasnya. Dia tunduk, dia hormat, dia melakukan apapun perintah yang atasannya perintahkan kepadanya dengan kerendahan hati. Tidak memberontak, tidak melawan, tetapi selalu merendahkan diri. Sebetulnya Musa mempunyai banyak hamba, tetapi mempunyai karakter hamba yang terbaik adalah Yosua. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saya dan saudara harus menjadi Yosua di akhir zaman, yaitu syarat bagi Tuhan, hamba yang tunduk kepada otoritas di atas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kau bekerja dalam pekerjaan sekuler, engkau punya atasan, engkau punya otoritas. Kalau engkau punya sifat syarat, engkau tunduk kepada dia, hormat kepada dia, melakukan dengan sungguh-sungguh setia dan rendah hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara akan menjadi hamba yang terbesar. Itu pasti akan terjadi. Nah saudaraku yang kekasih, istilah yang kelima dan yang terakhir, saya temukan dalam perjanjian baru, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Rasul Paulus dikatakan hamba Kristus Yesus. Kata hamba dalam bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru adalah doulos. Nah ini yang sering kita mendengar ya istilah ini, doulos. Doulos artinya seorang pelayan yang rela hati menghamba kepada tuannya. Tidak didorong-dorong, tidak dihimbau-himbau, tidak diminta-minta, tetapi dengan rela hati menghamba, dengan hati yang tulus ikhlas, dia lakukan semua pekerjaannya semata-mata bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.
excellent, saudara-saudara. Rasul Paulus ini luar biasa. Dia punya karakter doulos. Itu sebabnya kita harus menjadi seperti Rasul Paulus di akhir zaman. Doulos yang benar-benar dengan segenap hati menghamba kepada Tuhan Yesus. Kita taat kepada apa yang diperintahkannya. Kita tidak didorong-dorong dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dihimbau-himbau. Tetapi dengan tulus ikhlas menghamba. Dengan kerelaan hati atas dasar kemauan kita sendiri. Kalau saudara seperti ini, saudara akan menjadi hamba yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah saudaraku, inilah pelajaran yang telah saya sampaikan, yaitu jadilah hamba yang terbesar. Berbahagialah saudara yang mendengar ini firman, terus melakukan dengan setia. Amin. Dimanapun saudara berada, mari tunduk kepala. Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah engkau ingin menjadi hamba yang terbesar? Rela menjadi hamba, menjadi pelayan yang merendahkan diri, memberikan yang terbaik, seolah-olah untuk Tuhan bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau engkau mau jadi seperti itu, engkau akan terbesar. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah kami. Ketika engkau melihat kami, apakah kami memiliki karakter hamba, karakter ebed, karakter abad, karakter sakir, karakter syarat, dan karakter doulos. Tuhan, kami tak mampu, tetapi Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan kepada kami, kemampuan bagi kami untuk menghamba. Bukan menjadi tuan, bukan menjadi bos yang mencari kehormatan, tetapi seperti Yesus, engkau mengatakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani banyak orang. Ajarkan kami mempunyai hati seperti Yesus, menjadi hamba. Engkau adalah Tuhan Allah yang turun dalam dunia, tetapi engkau rela membasuh kaki para murid-murid-Mu sebagai hamba. Kalau engkau melakukan seperti itu, siapakah kami? Ajar kami merendahkan diri, menjadi hamba. Terima kasih Tuhan. Jadilah firman-Mu di dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada saat ini. Engkau melihat masing-masing kami, rumah tangga demi rumah tangga, kebutuhan kami soal makan dan minum, kami percaya Tuhan akan menyediakan. Khususnya perlindungan atas COVID-19 yang mematikan banyak orang. Biarlah perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami akan tetap sehat walafiat. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan setiap rumah tangga di dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, COVID-19 ini berlalu, sehingga kami boleh beribadah kembali di dalam gereja, tatap muka. Itu sebabnya dengarlah doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah kedua belah tangan-Mu saudaraku. Terimalah berkatilah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan matanya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan yang melimpah di dalam karya Yesus Kristus Putra Allah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menjadi milik bagianmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput engkau dan saya.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah ini. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami datang kembali kepadamu bersyukur. Sebab Engkau Allah El Shaddai selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia adalah Allah yang luar biasa menyertai setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. El Shaddai.